will keep. 俺がボブスカイラムを抹殺する。お前らは全滅だ。やめられたもんだな。ぶち抜けばいいのよ。飛ばせるかよ。これが今の私。ボブスカイラム You can't even save yourself. Hai guys, jumpa lagi di channel Nomi. Buat kalian yang masih menunggu informasi film terbaru yang tayang di bulan April 2025 ini, berikut channel Nomi akan informasikan rekomendasi film yang jangan sampai dilewatkan. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi channel ini. Mohon supportnya dengan apresiasi karya kami melalui pembelian Super Thanks. Terima kasih. Thunderbolt dibintangi oleh Sebastian Stan, Florence Pugh, David Harbour, Olga Kurylenko, Wade Russell, John Walker, Lewis Pullman, dan Julia Louis-Dreyfus. Film ini didasarkan pada serial komik berjudul sama karya Kurt Busiek dan disutradarai oleh Jack Schreier dan diproduksi oleh Kevin Feige. Film produksi MCU ini akan menampilkan sekelompok penjahat Marvel yang dipaksa bekerja sama dalam operasi rahasia atas nama pemerintah Amerika Serikat, membawa MCU ke arah yang baru dan menawarkan perspektif berbeda tentang apa artinya menjadi pahlawan. Film ini dicarakan di bioskop Indonesia pada 30 April 2025. One Piece Egghead Arc Part 2. Serial ini akan melanjutkan petualangan Kapten Luffy dan kru topi Jeremy di Pulau Egghead yang merupakan markas penelitian ilmuwan jenius Dr. Vegapunk. Luffy dan teman-temannya berjuang melawan ancaman dari pemerintah dunia, termasuk Admiral Kizaru dan kekuatan elit lainnya. Selain itu, dalam film ini akan banyak rahasia besar yang akan terungkap dan menampilkan Luffy yang memanfaatkan kekuatan Gear 5 untuk melawan musuh-musuhnya dalam pertarungan yang mendebarkan. Serial ini dicarakan rilis pada 12 April 2025 di Netflix. Kaiju Number 8 Mission Recon. Film yang diadaptasi dari manga populer karya Naoya Matsumoto ini merupakan film animasi yang bercerita tentang Kafka Hibino, pria yang bisa berubah menjadi kaiju setelah menelan makhluk parasit. Ini adalah kisah fiksi ilmiah di mana Jepang secara teratur diserang oleh kaiju, monster raksasa yang telah menjadi ancaman yang berulang. Disutradarai oleh Shigeyuki Miya dan Tomomi Kamiya. Film ini dicarakan rilis pada 17 April 2025. Moonrise. Serial animasi Jepang ini disutradarai oleh Masashi Koizuka, diadaptasi dari novel Toho Ubukata ke dalam sebuah efek fiksi ilmiah yang memadukan aksi dan refleksi. Dan serial ini akan mengeksplorasi masa depan di mana perdamaian di bumi terancam oleh keinginan bulan untuk merdeka. Serial ini dicarakan rilis pada 10 April 2025 di Netflix. First Take the Movies, Miku Who Can Sing. Film animasi Jepang ini bercerita tentang Hatsune Miku yang ingin menjangkau orang lain dengan lagu-lagunya. Diadaptasi dari game mobile Hatsune Miku Colorful Stake. Film ini merupakan karya orisinal yang diproduksi oleh studio animasi ternama PA Works yang akan memperkenalkan versi Hatsune Miku, sosok yang akan tumbuh dan berkembang lewat pertemuannya dengan 6 grup utama yang akan memeriahkan panggung musikal paling memukau dalam film ini. Film ini dicarakan rilis pada 17 April 2025 di bioskop. Snakefly 30.
Film ini akan mengikuti sepasang sepatu kets koleksi unik, Tai yang diperankan oleh Anthony Mackie dan Maxine yang diperankan oleh Chloe Bailey yang dicuri oleh sang kolektor yang diperankan oleh Lauren Fishburne. Dalam upaya mereka untuk melarikan diri, Tai berakhir terpisah dari saudara perempuannya di tengah kota New York, sendirian dan putus asa untuk menemukannya. Tai bertemu dengan Chippy yang diperankan oleh Martin Lawrence, seorang pria jalanan yang suka sepatu kets lusuh yang gemar dengan apapun yang mengilap dan menyadari bahwa kehidupan terbaik dimulai saat keluar kota. Film ini dijadwalkan rilis di bioskop pada 18 April 2025. Shadows of God. Film ini menceritakan seorang eksorsis elit yang mencurigai kehadiran ilahi saat melakukan eksorsisme pada ayahnya. Ketika beberapa rekan pengusir setan Vatikannya terbunuh secara bersamaan, Pastor Mason Harper kembali ke rumah masa kecilnya hanya untuk mendapati ayahnya yang konon sudah meninggal kembali dan dirasuki oleh sesuatu yang kurang suci. Disutradarai oleh Michael Peterson dan dibintangi oleh Mark O'Brien, Jack Colin Price, dan Howard Johnston. Film ini dijadwalkan rilis pada 11 April 2025. The Kill Green. Disutradarai oleh Jonas Sanis. Setelah mengalami tragedi pribadi, seorang wanita bernama Miranda mencoba metode swadaya yang tidak konvensional. Tetapi kemudian ia mengetahui dari seorang penyembuh spiritual bahwa ia memiliki infeksi aura yang disebut Kill Green yang tumbuh subur dari kesengsaraannya dan akan segera mengungkap kebenaran yang mengerikan ketika orang-orang yang dekat dengannya mengalami nasib yang sama mengerikan. Film ini dijadwalkan rilis pada 25 April 2025 di Amerika Serikat. Big Freaking Red. Disutradarai oleh Thomas J. Garkill, film ini akan menceritakan tentang seekor tikus raksasa yang berubah menjadi monster dan membunuh pengunjung dan penjaga taman rekreasi. Tikus tersebut berubah bentuk akibat terpapar limbah beracun. Film ini dijadwalkan rilis pada 29 April 2025. Wake Up. Disutradarai oleh Frank Seymour, Annette Wiesel, dan Jon Carl Wiesel, mengisahkan sekelompok aktivis muda yang berusaha membuat pernyataan lingkungan dengan merusak sebuah toko swalayan besar yang tutup. Namun rencana mereka menjadi sangat kacau saat mereka terjebak dan harus berhadapan dengan seorang penjaga keamanan gila yang memiliki hasrat mengerikan untuk berburu hewan primitif. Saat malam dipenuhi dengan kekerasan dan teror, para remaja itu mendapati diri mereka dalam pertarungan putus asa untuk mempertahankan hidup mereka. Film ini dijadwalkan rilis pada 4 April 2025. It Fits. Disutradarai dan ditulis oleh Kate Archibald. Kisahnya bermula setelah seorang gadis muda yang bermasalah datang ke sebuah klinik psikiater dan mengaku bahwa ada entitas mengerikan yang mengikuti dirinya. Jordan dan ibunya yang memiliki kemampuan melihat masa depan harus menemukan cara untuk menghentikan sebuah kekuatan jahat yang meneror gadis tersebut. Film ini dijadwalkan rilis pada April 2025 di bioskop. Frewaka. Disutradarai oleh Aislinn Clark, bermula pada kisah mahasiswa keperawatan Sue yang mengambil penempatan di sebuah desa terpencil di Irlandia untuk merawat Paige, seorang wanita tua penyendiri yang hidup dalam ketakutan, dihantui oleh pengalamannya di rumah sakit jiwa Katolik, hanya untuk mendapati masa lalunya yang bermasalah yang menimpanya. Film ini dijadwalkan rilis pada 25 April 2025. The Handmaid's Tale. Serial ini merupakan serial TV yang mengisahkan perjuangan wanita tertindas untuk mendapatkan kebebasan di negara totaliter, mengkritisi pengendalian kebebasan reproduksi perempuan secara hukum, dan menggambarkan penderitaan para wanita yang tertindas. Musim ke-6 dan terakhir serial ini dijadwalkan tayang pada 18 April 2025 di Hulu.
Panor. Film ini akan berkisah tentang seorang gadis muda yang lahir pada hari yang dimana ketika sebuah ritual desa melepaskan kutukan misterius. Ia ditakuti dan dijauhi oleh masyarakatnya. Panor dicap sebagai pertanda kemalangan, dan setiap orang-orang di dekatnya sering menjadi korban ilmu hitam yang jahat. Film ini dijadwalkan rilis di bioskop Indonesia pada 11 April 2025. Red Envelope dibintangi oleh Belkin Putipong dan Pepe Creed, menceritakan seorang mantan perampok bernama Men yang diperankan oleh Belkin Putipong yang kini bekerja sama dengan polisi sebagai mata-mata. Tanpa sengaja, ia mengambil sebuah amplop merah misterius yang ternyata merupakan sebuah kontrak supranatural yang memaksanya menikah dengan hantu, dan jika menolak, ia akan bernasib buruk sepanjang hidupnya. Namun, kesialan itu berlanjut ketika ia mengetahui hantu tersebut merupakan pria gay bernama Titi yang diperankan oleh Pepe Creed. Film ini dijadwalkan rilis pada 30 April 2025 di bioskop. Mumu bercerita tentang hubungan penuh haru antara anak dan seorang ayah yang tuli bernama Xiaoma yang diperankan oleh Lai Zhang. Ayahnya tersebut berusaha keras untuk mendapatkan hak asuh atas putrinya di pengadilan dan ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya itu. Meski memiliki keterbatasan, ia tetap bertekad untuk mengasuh sang putri dengan segala cara. Film ini dijadwalkan rilis pada 18 April 2025 di bioskop. Happily Ever After bercerita tentang seorang nenek berusia 80 tahun bernama Lee Hae-suk yang diperankan oleh Kim Ye-ja yang telah meninggal dunia. Setelah kematiannya, ia tiba di kantor konseling penerimaan surga, tempat semua arwah datang sebelum benar-benar masuk ke surga. Di sana, ia diberikan kesempatan untuk memilih akan hidup kembali di surga dengan usia berapapun yang ia mau. Drama ini dijadwalkan tayang pada 19 April 2025 di Netflix. Resident Playbook. Drakor ini merupakan spin-off dari Drakor Hospital Playlist, menceritakan kehidupan 4 dokter Resident yang memiliki ikatan persahabatan yang erat. Mereka menghadapi berbagai dinamika dan tantangan selama bekerja di rumah sakit. Selain menampilkan keseharian para dokter muda, drama ini juga mengangkat perjuangan mereka dalam menangani tugas berat dan berinteraksi dengan dokter senior. Drama Korea ini dijadwalkan rilis pada 12 April 2025 di Netflix. Quick Hero Class Season 2. Drama Korea ini menceritakan tentang Yoon Si-eun yang diperankan oleh Park Ji-hoon, seorang siswa berbakat yang pindah sekolah dengan penuh trauma dan menghadapi berbagai tantangan. Dia merasa tidak bisa lagi melindungi teman-temannya di sekolah lama. Sementara itu, di sekolah baru dia harus menghadapi tantangan yang baru. Drama ini akan tayang di Netflix pada 25 April 2025. Itu dia guys, rekomendasi film yang jangan sampai dilewatkan di bulan April 2025. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di channel Momi selanjutnya.